bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Haleluya. Kita bersyukur atas segala yang Tuhan beri bagi setiap kita. Mari saat ini kita mau datang dalam hadirat Tuhan. Kita mau menyembah Dia, meninggikan, memuliakan nama-Nya. Haleluya. Kami bersyukur oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Oleh karena kemurahan-Mu Tuhan, karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku.
Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagi setiap kami. Kami sembah. Selamanya Kau hebat bagiku, selamanya, selamanya Kau hebat bagiku, selamanya Kau hebat bagiku. Haleluya, Engkau hebat, Engkau dahsyat, Engkau perkasa. Haleluya, kami bersyukur Tuhan. Kami punya Allah yang besar, yang hebat, yang membela hidup kami, yang menjaga setiap kami, yang memberikan nyawanya bagi setiap kami. Terima kasih Bapa. Saat ini kami masuk lebih lagi dalam hadirat-Mu. Hadirlah di tengah-tengah kami, dimanapun kami berada Tuhan. Biar kemurahan Tuhan nyata atas setiap kami. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di tempat ini, di rumah kami, seperti dalam kerajaan sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari kita memuji Tuhan, kita besarkan dan muliakan nama Tuhan. Kuasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Angkatlah pancimu dan soraklah, puji Sang Raja. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Angkatlah pancimu dan soraklah, puji Sang Raja. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Besar dan perkasa, besar dan perkasa. Kita mau nyanyikan dengan yakin, dengan iman kita. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Angkatlah pancimu dan soraklah, puji Sang Raja. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Sekali lagi, besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Angkatlah pancimu dan soraklah, puji Sang Raja. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Yesus indah dan indahlah, semakin indah. Oh, cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Yesus indah dan indahlah, semakin indah. Oh, cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya,
bertambah dan dalam. Amin. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus pujaanku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, Dia Allahku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, Dia Rajaku. Hanya Yesus, hanya Yesus, kekasihku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, pujaanku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, Dia Allahku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, Dia Rajaku. Hanya Yesus, hanya Yesus, kekasihku. Hanya Yesus, hanya Yesus, kekasihku. Hanya Yesus, hanya Yesus, kekasihku. Haleluya. Kita semakin cinta kepada Tuhan sebab Dia ajaib bagi setiap kita. Pertolongannya selalu ada bagi setiap kita. Mari kita mau terima karya mujizat Tuhan. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Haleluya. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah, tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Katakan semua, Yesus ajaib, Dia berkuasa. Ada mujizat sebab Yesus ajaib. Yesus ajaib, Dia berkuasa. Ada mujizat sebab Yesus ajaib. Oh, pujilah Tuhan, pujilah namanya yang kudus. Rahmat-Nya untuk kita selalu baru setiap pagi. Berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Oh, haleluya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Yesusku ajaib bagiku. Yesusku ajaib bagiku. Yeah.
bersyukur Tuhan, kami punya Tuhan Allah yang ajaib, yang dahsyat, yang memiliki hidup kita. Terima kasih Tuhan, bila kami bisa ada sampai hari ini, semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih. Dan kami akan mempersembahkan hidup kami Tuhan di altar-Mu yang kudus, sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, berkenan bagi-Mu Tuhan. yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu kau cari, biar kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, yang memandang harta. Hati hamba yang selalu kau cari, biar kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah,
berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Haleluya. Yang terbaik ku mau berikan bagimu, Yesus Tuhan. Oh, haleluya. My Jesus, my Lord, my Jesus, my Lord, you're the love of my life. Wherever you go, wanna be by your side. No longer I, but Christ living in me, serving you for all eternity. My eyes set on you in this race that I run. No longer my ways, let your will be done. Make me a servant, my heart ever true, serving you for all eternity. To the cross, I'll follow you. Oh, I'll follow you, Lord. I'll follow you. My Jesus, my Lord, you're the love of my life. Wherever you go, wanna be by your side. No longer I, but Christ living in me, serving you for all eternity. My eyes set on you in this race that I run. No longer my ways, let your will be done. Make me a servant, my heart's ever true. Clinging to the cross, I'll follow you. I'll follow you. I will follow you, my Jesus, my Jesus. Mari kita mau datang, kita persembahkan hidup kita di hadapannya. Kita persembahkan hati kita, hidup kita. Layakkanlah Tuhan, layakkan setiap hati kami. Kami mau melayani Tuhan, kami mau mengasihi Tuhan, kami mau memberikan hidup kami bagimu Bapa. Oh Jesus, Jesus, hallelujah. My Jesus, my Lord, you're the love of my life. Wherever you go, wanna be by your side. No longer I, but Christ living in me, serving you for all eternity. My eyes set on you in this race that I run. No longer my way,
Let your will be done. Make me a servant, my heart ever true. Clinging to the cross, I'll follow you. I'll follow you. Ya Tuhan, ini hidup kami persembahkan. Biar firman-Mu dinyatakan, membangkitkan kehidupan kami Tuhan. Membangkitkan semangat kami, membangkitkan iman kami di dalam-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Jadikan kami hamba yang taat dan setia kepada Tuhan. Kami hanya akan memandang salib-Mu Tuhan. Dalam pertandingan yang Kau sediakan bagi kami, mata kami akan tetap tertuju kepadamu Tuhan. Langit dan bumi goncang, tetapi firman-Mu tetap untuk selamanya. Terima kasih Bapa, berfirmanlah ya Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya, shalom. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati saudara. Lewat pujian kita menikmati hadirat Roh Kudus. Puji Tuhan, Yesuslah yang termanis buat jiwa kita. Yesuslah segala-galanya untuk saudara dan saya. Dia Tuhan Juru Selamat. Dia sudah bangkit dari antara orang mati. Dia memberikan kepada kita pengampunan dosa dan hidup yang kekal. Mari kita akan ambil Alkitab kita dan kita akan buka sama-sama. Kita akan membaca di dalam surat Paulus kepada jemaat di Korintus. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15. Pasal 15 kita akan baca di dalam ayat yang ketiga sampai di dalam ayat yang ke-10. 1 Korintus 15 ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-10. Mari semua kita bangkit berdiri dan kita akan baca ayat ini bersama-sama. 1 Korintus pasal 15 ayat yang ketiga mulai. 2, 3. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul, dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Ayat 10. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkan kepadanya kepadaku tidaklah sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu,
baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar dan demikianlah kamu menjadi percaya. Haleluya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita melihat di sini suatu kisah bahwa sesungguhnya Yesus yang mati menebus dosa saudara dan saya. Dia telah bangkit dari antara orang mati dan menampakkan diri kepada rasul-rasul. Selain ke-12 rasul, Alkitab tulis bahwa Yesus menampakkan diri ke 500 murid-murid Tuhan, atau dikatakan saudara-saudara. Saudara, benar-benar Yesus telah dibangkitkan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, lalu Rasul Paulus tulis, dialah rasul yang terakhir Yesus menampakkan diri, karena dia tadinya adalah penganiaya orang percaya. Tetapi karena kasih karunia, hari ini kita mau belajar kasih karunia. Rasul Paulus menulis bahwa karena kasih karunia-Nya Allah saja bahwa dia sekarang menjadi hamba Tuhan. Ayat 10, tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Hari ini saudara dan saya, kita adalah anak-anak Tuhan yang mendapat kasih karunia Tuhan. Haleluya. Sekarang kita lagi berkarya di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Paulus tulis, aku bekerja lebih keras daripada semua rasul-rasul. Bagaimana saudara dan saya? Apakah kita bekerja keras dalam pelayanan pekerjaan Tuhan? Karena kasih karunia itu ada pada kita yang sudah terima Yesus yang mati dan dibangkitkan, dan sungguh-sungguh dia sudah bangkit. Dia sudah menampakkan dirinya pada waktu itu kepada rasul-rasul dan saudara-saudara atau yang percaya Yesus. Saudara, hari ini kasih karunia Allah ada pada saudara dan saya. Mari kita ambil contoh daripada Rasul Paulus bekerja keras. Saudara yang kekasih, bagaimana kita bisa bekerja keras? Tentunya kita perlu suatu kekuatan, suatu semangat, suatu pengetahuan tentang Yesus yang benar, supaya saudara bisa bekerja keras. Saudara, kekuatan dari mana? Dari Roh Kudus. Roh Kudus diberikan kepada gereja Tuhan untuk berkarya bagi Yesus, untuk mengamalkan kasih karunia Allah. Saudara yang kekasih, kalau Roh Kudus ada, maka semua yang ada pada saudara dan saya itu dibangkitkan. Ada ayat yang menulis di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15. Mari kita akan melihat pada ayat yang ke-23. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Ini berbicara ada kebangkitan dari antara orang mati bagi gereja Tuhan pada waktu Yesus datang kedua kali. Haleluya. Saudara yang kekasih, yang saya mau kita mengerti sekarang, Yesus sudah bangkit dari antara orang mati sebagai buah sulung dari kebangkitan, dan kita semua akan bangkit nanti pada waktu Yesus datang. Tetapi sekarang kita sedang menjalani kehidupan, bukan kematian. Bagaimana supaya kita bisa mengamalkan kasih karunia yang diberikan Tuhan kepada kita yang percaya? Sebagaimana rasul-rasul dan Rasul Paulus, dengan kasih karunia dia berkarya, bekerja keras. Saudara, firman Allah katakan kita akan bangkit pada waktu kedatangannya. Tapi sekarang ini saya mau berkata pada saudara, kita harus bangkit sekarang ini. Bukan tunggu kedatangan Tuhan setelah kita meninggal dan dibangkitkan pada hari kiamat. Tidak. Sekarang ini untuk mengamalkan kasih karunia Allah yang ada pada saudara, kita harus bangkit. Apa yang harus bangkit dari saudara dan saya? Apa yang harus bangkit pada kita? Yang pertama saya mau katakan,
harus bangkit pada kita adalah iman kepada Yesus Kristus. Masihkah engkau punya iman yang besar kepada Yesus? Iman ini perlu. Ini pertama-tama harus ada iman kita pada Yesus dan iman kita kepada firman Allah. Cek pada diri masing-masing. Apakah kita masih punya iman yang besar? Seperti iman perempuan dari Sirofenisia. Seperti iman daripada perwira Kapernaum. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, iman kita harus besar. Ya, iman yang besar itu harus kita menambahkan, menumbuhkan dalam hidup kita. Lewat apa? Kita mendengar dan mempercayai firman Allah. Kita membaca firman Tuhan dan mengimaninya. Biarlah dengan demikian iman kita tambah hari tambah besar kepada Yesus. Sehingga seperti perempuan Sirofenisia, Yesus menolak dia. Oh, roti itu bukan untuk orang luar, bukan untuk anjing-anjing, tapi roti untuk anak-anakku, anak-anak Tuhan. Tapi perempuan itu punya iman yang besar. Dia bilang, anjing-anjing pun makan dari remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Dan Yesus berkata, hai perempuan, besar imanmu. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, perwira dari Kapernaum, hambanya sakit. Dia punya iman besar atas firman Tuhan. Dia bilang, Yesus tidak layak datang ke rumahku. Katakanlah sepatah kata saja, maka hambaku akan sembuh. Lalu Yesus mendengar itu. Yesus bilang, sembuhlah hambamu. Karena ada iman yang besar pada pimpinan dari hamba yang sakit itu, perwira dari Kapernaum. Dan firman Allah katakan, apakah Yesus menjumpai iman di bumi kalau dia mau datang kedua kali? Jadi rupanya iman ini bisa habis, bisa hilang. Tapi mari bangkitkan iman dalam hidup saudara. Bukan iman yang kecil, tapi iman yang besar. Haleluya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, yang kedua yang dibangkitkan dalam hidup saya dan saudara adalah semangat. Punya iman ya bagus, tapi kalau nggak punya semangat, kita akan diam di rumah saja. Saudara yang kekasih, kita harus punya semangat, harus bangkit semangat pada hidup saudara dan saya, harus berapi-api mengiring dan melayani Yesus. Firman Allah katakan, janganlah kiranya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu, semangatmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bagaimana dengan semangat saudara? Masih bersemangat? Ini harus dibangkitkan sekarang. Kalau kebangkitan dari orang mati nanti pada hari kiamat. Tapi sekarang semangat untuk melayani Tuhan harus ada pada saya dan saudara. Haleluya. Bagaimana semangat saudara? Masih seperti 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu? Masih bergairah dikala kita masih muda dan kita masih kuat mengiring Yesus? Biarlah semangat itu ada dari muda sampai akhir hayat kita. Sejauh mana kita bisa berkarya bagi Tuhan, berkaryalah bagi Tuhan. Semangat tidak bisa pudar. Iman kalau sudah nggak ada semangat tetap nggak ada gunanya. Saudara nggak bisa berkarya. Dan kalau iman tanpa berkarya pada hakikatnya mati. Haleluya. Sekarang nomor yang ketiga, apakah yang harus bangkit dalam kehidupan kita? Kasih. Semangat, tapi harus disertai dengan kasih Allah yang memotivasi kita melayani Tuhan dan sesama. Kasih gak boleh jadi tawar. Akhir zaman kasih akan menjadi tawar. Kasih kepada siapa? Ya kepada Tuhan. Itulah nomor 1. Tetapi kasih kepada orang tua. Ada banyak dosa akhir zaman. Anak-anak gak sayang lagi sama orang tua, berontak sama orang tua. Kasih terhadap pasangan hidup suami dan istri. Kasih orang tua kepada anak. Dan Alkitab tulis,
pada akhir zaman Tuhan akan membalikkan hati bapak-bapak kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapaknya. Harus bangkit kasihmu kepada Tuhan, kepada orang tua, kepada pasangan hidup, kepada anak-anak, kepada famili, kepada saudara-saudara seiman. Apakah saudara mengasihi satu dengan yang lain? Sesama anak Tuhan. Ya, dan kasih kepada semua orang yang masih ada di luar sana. Wow, ini yang harus bangkit dalam kita. Kasih, cinta kasih yang besar harus ada pada saudara untuk kita mengamalkan pekerjaan pelayanan yang seperti Paulus katakan, aku bekerja keras, harus dengan kasih. Halo, bagaimana saudara? Amin. Harus dengan kasih. Kasih itu harus ada saudara, supaya kita jangan masuk pada kriteria orang yang berdosa di akhir zaman karena meninggalkan kasih yang mula-mula. Kasih yang sejati. Yesus berkata, tandanya kamu murid-muridku kalau kamu saling mengasihi. Sebagaimana aku Yesus mengasihi saudara, demikian pula saudara mengasihi satu dengan yang lain. Haleluya. Jadi harus bangkit kasih itu pada saudara dan saya. Saudara sudah punya iman yang bangkit? Saudara sudah punya semangat? Saudara sudah punya kasih? Apalagi harus dibangkitkan dalam hidup saudara? Ketaatan kita kepada firman Allah. Saudara, Yakobus tulis, hendaklah kamu menjadi penurut perkataan itu, bukan pendengar saja. Kita adalah orang-orang yang mendengar dan mendengarkannya. Artinya dengar dan melakukan. Supaya kita menjadi kehidupan rohani yang kokoh. Ada banjir bisa datang sekarang, Indonesia dilanda musibah-musibah. NTT banjir bandang, angin puting beliung, rumah roboh, jembatan patah. Saudara, manusia yang banyak tertimbun tanah longsor, meninggal, dikubur hidup-hidup. Ini banjir saudara, membongkar balikan rumah. Kemarin gempa bumi, pusatnya di Malang Selatan, dekat Blitar. Ada beberapa gereja hancur, lepas semua atap, lepas genteng-gentengnya. Saudara yang kekasih, dunia akan digoncangkan. Firman Allah katakan, satu kali aku menggoncangkan bukan hanya bumi saja, tapi langit juga. Ini baru goncangan bumi, belum goncangan langit. Apa yang terjadi kalau Tuhan menggoncangkan langit? Alkitab tulis, sepertiga bintang akan jatuh. Saudara akan lari ke sana sini minta perlindungan. Saudara, sekarang masih zaman aman bagi kita. Mari kita bekerja keras mengamalkan kasih karunia Allah. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau datang gempa-gempa itu, rumah rohani yang tidak berdiri di atas batu, artinya hanya mendengar firman Allah dan tidak melakukannya, seperti berdiri di atas pasir. Dia akan roboh kalau ada hujan lebat, ada angin keras, ada banjir. Tapi kalau kita mendengar firman Allah dan melakukannya, kita seperti berdiri di atas batu. Segala macam ujian persoalan hidup bisa datang, tapi orang Kristen yang berdiri di atas batu, mendengar dan melakukan firman Allah, tetap kokoh berdiri, tidak goyah. Haleluya. Rumah-rumah yang kuat fondasinya, walaupun dilanda banjir, masih tetap berdiri. Tapi kalau rumah-rumah fondasinya sangat minim, itu lulu lantak semuanya saudara. Sangat menyedihkan. Tapi lebih daripada korban rumah fisik, menyedihkan sekali kalau rumah rohani gugur iman. Saudara yang kekasih, harus dengar firman Allah dan lakukan supaya rumah rohanimu tidak goyah apapun kesulitan hidup yang melanda saudara dan saya. Saudara yang kekasih, maukah kita membangun ketaatan
akan firman Allah dalam hidup masing-masing kita, dalam hidup Bapak Ibu Saudara-saudari yang mendengar online service ini. Maukah kita taat? Bangun ketaatan akan Yesus dan firman-Nya. Iman, haleluya. Semangat, iya. Cinta kasih, oke, haleluya. Tapi harus tetap taat. Alkitab tulis, biarlah kita taat sampai mati. Seperti Yesus taat kepada kehendak Bapa sampai mati di kayu salib, maka dia akan ditinggikan Bapa. Kalau saudara dan saya taat kepada Yesus dan firman, kita akan dimuliakan oleh Tuhan. Terlebih pada hari kedatangannya kali kedua. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, semua kita harus mengupgrade kehidupan kekristenan kita dengan semangat yang bertambah hari lepas hari, tambah hari tambah semangat. Dan yang kelima, apa yang harus bangkit dalam kita? Dalam bekerja keras, sukacita. Apa kita bekerja dengan terpaksa? Apa kita datang ke kebaktian yang terpaksa dengan muka murung? Tidak, saudara. Harus ada sukacita. Yesus bilang, aku senang, aku suka kalau sukacitaku penuh dalam jemaat Tuhan. Paulus tulis, bersukacitalah selalu. Sekali lagi aku katakan, bersukacitalah. Saudara, sukacita ini perlu, saudara. Haleluya. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, sehingga kita sehat untuk berkarya bagi Tuhan. Harus bersukacita. Dengan bersukacita setiap saudara dapat bersyukur kepada Tuhan. Kalau kita bermuram durja, kalau kita bersedih hati, ya, kalau kita kecewa dan putus asa, kita nggak bersukacita, bagaimana mau bersyukur kepada Tuhan? Sukacita ini sangat perlu. Ya, buanglah segala kesusahan, kemas hati bersukacita, sebab firman katakan, Yesus ganti ratap kita dengan sukacita, dengan tari-tarian. Saudara, ada suatu kesenangan pada saudara anak-anak Tuhan, dan ini harus dibangun, saudara. Sukacita, bangkitkanlah sukacita penuh dalam saudara, sebab Yesus sudah beri sukacitanya sendiri, supaya engkau datang melayani dengan sukacita, engkau datang berbakti dan sukacita. Engkau buat apa saja untuk Tuhan dengan sukacita, tidak dengan bersungut-sungut, tidak dengan hati sedih, tidak dengan kecewa, tapi dengan hati bersukacita dan bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Ini harus dibangkitkan sekarang. Kalau kebangkitan tubuh nanti pada waktu Yesus datang kali kedua. Tapi sekarang yang perlu bangkit 5 hal besar ini. Haleluya. Mari kita akan ulangi singkat. Apakah yang harus dibangkitkan dalam kehidupan kita? 1, iman. 2, semangat. 3, cinta kasih. 4, ketaatan akan firman Tuhan. Dan yang kelima, sukacita. Haleluya. Supaya kita bisa bekerja keras seperti Paulus dan saya dan saudara bisa berkata, aku bekerja keras lebih dari saudara-saudaraku yang lain. Saya terkesan sekali dengan kata Paulus ini. Luar biasa. Waktu dia jumpa Yesus dan dia pahami Yesus seutuhnya, dia alami Yesus secara pribadi, dia bilang, aku bekerja keras dalam pekerjaan Tuhan lebih dari murid-murid lain. Padahal aku yang paling hina, yang terakhir Yesus tangkap. Aku penganiaya jemaat Kristus. Tapi dikala aku terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang ada padaku, kebesaranku, kemegahanku, titelku, itu ku anggap sampah. Ya, saudara yang kekasih, dan Paulus berkata, aku bekerja keras untuk Tuhan Yesus. Mari, saya ingin kita menggarisbawahi kasih karunia Allah memampukan saudara untuk bekerja keras untuk Tuhan dan untuk gereja Tuhan. Haleluya. Mari kita akan mendengar kembali satu ayat yang kita sudah baca tadi. Tetapi karena kasih karunia Allah aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepada aku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku.
Saudara yang kekasih dalam Tuhan, garis bawahi, kita bisa bekerja keras karena kasih karunia Allah pada kita. Karena Roh Kudus ada pada kita. Haleluya. Maukah engkau membangkitkan 5 hal besar pada hidup saudara sekarang? Nanti kalau kita meninggal, kita ada kebangkitan tubuh nanti. Itu perkara nanti. Yang penting sekarang setia dulu. Bangkitkan dahulu iman yang besar untuk Tuhan dan firman. Bangkitkanlah semangat. Bangkitkanlah kasih sayang dalam kehidupan saudara. Haleluya. Saudara harus bangkitkan ketaatan akan firman Allah. Bangkitkan dalam hidup saudara sukacita. Betapa senang kalau kita ada dalam 5 hal yang besar. Kita bisa bekerja keras, kita bisa bersyukur, kita bisa melakukan perkara-perkara yang besar seperti Yesus lakukan. Kita bisa jadi berkat, bermanfaat bagi orang lain, saudara. Amin. Dan tidak ada waktu yang terbuang percuma. Waktu ini singkat, siapa mau tahu? Ada pendeta, dia bicara di speaker, dia bilang hanya hitungan detik saja, mungkin hitungan 1 sampai 20 udah hancur gereja yang begitu besar. Dan dia tidak sangka di pagi hari, dia tidak sangka waktu mereka berdoa pagi, waktu mereka beraktivitas pagi hari sampai siang, nggak nyangka jam 2 siang terjadi gempa yang dahsyat di daerah Blitar dan Malang Selatan. Saudara yang kekasih, kita nggak tahu apa yang akan terjadi di depan langkah kita. Tapi selagi kita aman, mari bekerja keras untuk melakukan kasih karunia Allah, pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan pada saudara dan saya. Haleluya. Tuhan berkati saudara semua di mana saudara berada mendengar online service ini. Kiranya Roh Kudus jamah saudara, beri pengertian akan firman Allah. Kita hidup dalam kebenaran firman Allah dalam era Yesus sudah bangkit. Tuhan berkati. Mari kita angkat tangan dan terima berkat Tuhan. Sekarang Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, terima setiap rahmat, anugerah, kasih sayang dari Bapa Surgawi dalam kemurahan, cinta kasih, keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan dengan persekutuan, pimpinan, pertolongan, hikmat, akal budi, pengertian, damai, sejahtera, sukacita, urapan Roh Kudus. Terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan hidup bekerja keras untuk kemuliaan Tuhan. Saudara dan saya, kita bermanfaat bagi sesama. Tuhan Yesus dipuji, dipermuliakan dan dipercayai. Kami ucapkan syukur, hamba akhiri kebaktian pada hari Minggu yang indah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu semua. Tuhan Yesus berkati saudara dan keluarga saudara. Haleluya. Amin. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Haleluya. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya.